kami mengucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam acara pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2020. Kita akan segera memulaikan acara kita dengan sebuah lagu pujian yang akan dipimpin oleh keluarga Pendeta Alex Rantung. Kami persilahkan. Oke. Dipimpin berarti semua dong nyanyi ya? Oke. Kita menyanyi lagu Sion edisi lama 126, duduk dekat kaki Yesus. 2, 3. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Tempat itulah yang indah, aku mau tetap sana. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang. Cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Sana ku buangkan dosa dan mendapat rahmat. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang. Hiburan, berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekat kakimu ya Yesus, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan cinta, segarkanlah jiwaku. Beri padaku roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku ceritakan hal Engkau penebusku. Amin. Amin. Terima kasih untuk lagu tersebut. Mengangkat iman percaya kita untuk lebih hari lagi dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita. Mari saya undang kita untuk berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur lagi kepadamu, di mana kami akan memasuki hari Sabat-Mu yang suci. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Sepanjang 6 hari dalam pekerjaan kami Tuhan, kami telah tiba pada pembukaan Sabat-Mu yang suci waktu Amerika dan pada hari Sabat pagi waktu Indonesia. Biarlah Tuhan kami dapat berbakti untuk memujikan dan membesarkan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami akan melanjutkan acara kami. Biarlah Tuhan Engkau pimpin acara ini dari mulai hingga akhirnya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami peroleh berkat, nama-Mu dipuji dan besarkan. Roh Suci-Mu menjadi bagian kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada yang dapat bergabung untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah juga Engkau urapi Pendeta Muda Tulus Nainggolan agar dia dapat berkata-kata juga Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami. Ini doa dan harapan kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih atas lagu spesial yang dibawakan oleh senior kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Rantung, Alex Rantung. Kalau kita mendengar lagu tadi, judulnya Duduk Dekat Kaki Yesus.
Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Tempat itulah yang indah. Aku mau tetap sana. Start. Untuk melayani Tuhan, start dulu adalah duduk dekat kaki Yesus. Tulisan Roh Nubuat mengatakan, duduk dekat kaki Yesus. Hai para Marta, duduk dulu. Hai para Marta. Di sini tuh kalau kita baca di tulisan buku Alfa dan Omega, jilid 6, bicara tentang Marta dan Maria. Maka Tuhan menginginkan kita jadi Maria pada saat sebelum kita melayani Tuhan, baru menjadi Marta, menjadi pelayan Tuhan. Makanya duduk dekat kaki Yesus itu pada saat kita mendengar sabda Tuhan itu adalah tempat yang terindah. Duduk dekat kaki Yesus itu tempat yang berbahagia. Dan duduk dekat kaki Yesus itu akan memberikan berkat kepada kita, dan pada akhirnya kata di penulis ini mengatakan apa? Tolonglah aku ceritakan hal Engkau penebusku. Pada akhirnya setelah kita mendapatkan firman Tuhan, apakah kita berdiam saja? Kita harus menjadi saksi. Terima kasih, lagu yang begitu indah. Lagu yang akan selalu mengingatkan kita menjadi Maria, dan nextnya kita harus menjadi seorang Marta, pelayan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita. Kehidupan di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Ini ayat intinya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segalanya dalam segala kelimpahan. Saya memberi warna berbeda dengan kata hidup. Kenapa? Saya sangat tertarik dengan kata hidup ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Pada malam hari ini kita akan coba membahas tentang kata hidup ini lebih mendalam. Berbagai kesimpulan karena pelajaran ini, pelajaran satu rolan ini menjelaskan Yesus datang untuk supaya kita hidup. Jadi Allah punya bisnis adalah keselamatan, kehidupan, bukan kebinasaan atau kematian. Menurut Bible Commentary, kata hidup di sini artinya, saya tidak tulis di sini, saya tidak sempat menaruhnya. Artinya kata hidup di sini Allah merestore, Allah mencoba mengembalikan apa yang dia mau kembalikan, apa yang dia mau perbaiki, harus diperbaiki, dikembalikan kehidupan manusia itu sama sebelum jatuh di dalam dosa. Jadi kalau kita lihat bahwa ini adalah bukan pekerjaan manusia. Yang bisa membuat kita hidup itu adalah pekerjaan Allah. Adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Dan Yesuslah yang melakukan itu untuk kita. Di dalam bahasa Yunani ada 3 kata untuk dipergunakan, lebih banyak dipergunakan untuk kata hidup. Yang pertama adalah bios. Itu kita dapati di Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Apa makna arti hidup bila berhubungan dengan kata bios? Bios lebih menekankan sarana atau periode kehidupan, lebih kepada tubuh. Makanya kalau kita lihat asal kata biologi itu adalah bios. Biologi tubuh adalah bios dari bahasa Yunani. Jadi bios ini menekankan sarana atau periode kehidupan dan lebih kepada tubuh. Dan lihat di sini ada periode dan sarana
Dan ada apa? Tentang tubuh itu sendiri. Dan kata yang kedua adalah psuche, jiwa atau nyawa. Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi arti kata hidup itu adalah dipergunakan tentang apa? Artinya bisa nyawa atau jiwa. Dan bahasa Inggrisnya ya tetap sama, life. Walaupun di sini adalah bahasa Indonesianya nyawa dan yang tadi yang lain berbeda, tapi tetap apa? Asal life tapi beda asal kata. Jadi penekanannya adalah jiwa atau nyawa. Namun asal kata yang kita bahas pada malam hari ini bukan bios, bukan psuche, tapi yang ketiga, zoo. Hidup kekal, eternal life, hanya Allah yang dapat memberikan. Jadi, setiap asal kata hidup yang dimulai dengan kata zoo, di dalam bahasa Yunani yang mempergunakan kata zoo itu bicara tentang hidup kekal. Jadi seperti ayat inti kita katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itu Yesus bukan bicara hidup saat ini, tapi bicara hidup yang kekal. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan kita bisa bandingkan asal katanya yang sama juga. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata hidup yang ada di dalam Yohanes 17 ayat 3 sama asal katanya. Yaitu kata hidup yang di dalam Yohanes 10 ayat 10 yang menjelaskan bicara tentang hidup yang kekal. Yesus tidak bicara tentang hidup yang sementara ini, namun dia juga bicara tentang masa yang akan datang. Yesus sudah mempersiapkan. Yesus menyatakan, aku datang untuk kita punya hidup. Sebuah jaminan, sebuah kepastian bahwa kita punya kehidupan di dalam karena Kristus lah yang menjamin kita. Aku datang untuk hidup supaya kita hidup. Yohanes 17 ayat 3 berkata yang sama. Dan itu kita bisa lihat lagi perbandingannya. Di dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup di sini mempergunakan kata zoo yang berbicara tentang hidup kekal. Dalam dia ada hidup. Ini bicara pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Dan di ayat itu ayat 1-nya, ayat 4-nya kata kita loncat ke ayat 4-nya, dalam dia adalah hidup. Di dalam firman. Di dalam firman itulah, di dalam firman yang telah menjadi manusia, yang telah berkorban untuk kita, ada hidup. Ada hidup. Jadi dia yang berkata di Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mempunyai hidup, adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia yang menjamin kita. Hidup di sini bukan biologi. Hidup di sini bukan psuche yang menyatakan jiwa. Tapi hidup di sini bicara tentang hidup kekal. Saya dan saudara. Yesus bicara tentang jaminan yang telah dia berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan darahnya. Pelajaran sekolah sahabat kita satu triwulan ini. Bicara tentang apa yang Yesus sudah perbuat untuk kita. Dan diakhiri dengan jaminan. Jaminan yang tidak ada yang bisa menjamin itu kecuali Allah. Makanya pada saat menulis baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kalau bicara tentang hidup kekal, mereka mempergunakan kata zoo itu bicara tentang Allah yang menjamin. Allah yang berbuat.
Allah yang bertindak, bukan manusia. Allah yang menjamin, Allah yang berbuat, dan Allah yang bertindak. Hanya Allah yang dapat memberikan hidup itu. Hidup di sini bukan bicara tentang nyawa. Hidup di sini bukan bicara tentang periode atau tubuh. Hidup di sini bicara tentang keselamatan kita, saya dan saudara. Sini ada bacaan tulisan Juat. Anak Allah yang suci tidak menanggung dosa atau duka cita dari dirinya sendiri. Anak Allah itu yang satu triwulan ini telah kita pelajari bagaimana anak Allah itu bertindak. Dia tidak menanggung dosa atau duka cita dari dirinya sendiri. Dia tidak menanggung itu dari dirinya sendiri. Kenapa dia tidak menanggung dari dirinya sendiri? Karena dia menanggung kita punya dosa. Dia memikul duka cita orang lain. Yang dipikul adalah duka cita kita, masalah kita. Supaya apa? Seperti ayat inti katakan, aku datang supaya kita hidup, supaya kamu hidup, supaya kita dapat sukacita, supaya kita dapat berbahagia, supaya kita dapat hidup. Karena padanya telah ditanggung kesalahan kita semua. Melalui simpati ilahi, dia menghubungkan dirinya sendiri dengan manusia. Melalui simpati ilahi, dia menghubungkan dirinya sendiri dengan manusia. Dia yang mengambil keputusan untuk berhubungan dengan manusia. Karena dia adalah Allah yang baik. Allah yang mengasihi kita. Dan sebagai perwakilan ras manusia, dia tunduk untuk diperlakukan seperti seorang pelanggar, walaupun dia bukanlah pelanggar. Dia memandang ke dalam neraka sengsara terbuka bagi kita karena dosa-dosa kita dan menjembatani jurang pemisahan manusia dengan Allah. Jadi dia memberikan apa? Sebagai jembatan antara kita dan saudara. Kita saudara dan Tuhan. Dia jadi jembatan kita. Dia tidak menanggung semua kesalahan kita, tapi dia menanggung kesalahan kita, bukan kesalahan dirinya sendiri. Itulah pengorbanan Yesus. Itu adalah tindakan Allah untuk keselamatan kita. Mari saudaraku, mari sebagaimana adanya kamu berdosa dan kotor, letakkan beban kesalahanmu kepada Yesus. Di sini adalah sebuah ajakan. Ajakan yang Yesus katakan, mari datang kepadaku orang yang apa? Yang letih lesu. Aku akan memberikan bebanmu yang ringan. Aku yang menanggung bebanmu yang berat. Yesus memberikan bebannya yang ringan dan dia menanggung beban kita yang berat. Dia berkata berdosa dan kotor. Ini aku ganti jubahmu, pakai jubahku yang bersih. Aku yang menanggung dosamu. Dan dengan iman tuntut jasanya. Dikatakan dengan iman tuntut jasanya. Jadi kita tidak bisa mempergunakan apa yang kita miliki, kemampuan kita, kepintaran, kehebatan kita untuk menanggung dosa kita. Tidak. Tuntut jasanya hanya melalui jasa Kristus. Hanya melalui tindakan Allah. Seperti ayat inti kita katakan. Hanya Yesus yang bisa memberikan hidup. Aku yang memberi kamu hidup. Tuntut jasa Yesus. Tuntut jasa Yesus bukan kemampuan kita, bukan perbuatan kita, bukan kehebatan kita, kita bisa selamat. Bukan dengan harta kita bisa selamat. Tuntut jasa Yesus. Datang sekarang. Yesus katakan, datang sekarang. Jangan nanti. Jangan tunggu esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebentar saja, kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Datang sekarang. Pada saat kita bisa datang, langsung datang. Minta ampun. Sementara kasih karunia masih ada. Kenapa dikatakan sementara kasih karunia masih ada? Pintu kasihan masih terbuka, saudara. Selama pintu kasihan masih terbuka.
sementara pintu kasihan masih terbuka. Datang segera. Marilah dengan pengakuan, datanglah dengan kesedihan jiwa yang mendalam, dan Allah akan mengampuni dengan limpahnya. Ini yang dikatakan di dalam ayat inti kita. Dengan berkelimpahan. Itu bukan bicara tentang harta duniawi, tapi bicara harta surgawi. Apa yang dengan berkelimpahan? Pengampunan, kasih Allah dengan berkelimpahan. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Jika kita datang meminta ampun, menyadarinya bahwa itu adalah dosa. Jangan berani menyepelekan kesempatan yang lain. Dengarkan suara kasih karunia yang sekarang meminta Anda untuk bangun dari kematian, supaya Yesus dapat memberikan kepadamu terang. Setiap saat sekarang ini tampaknya berhubungan langsung dengan dunia yang tidak kelihatan. Jadi jangan biarkan kesombongan dan ketidakpercayaan membawa kamu tetap menolak kasih karunia yang ditawarkan. Jadi kalau bicara tentang dosa yang tak diampuni adalah tentang dosa terhadap Roh Kudus, kenapa bisa terjadi dosa terhadap Roh Kudus? Itu karena penolakan kita secara terus-menerus atas kasih karunia itu sendiri. Bagaimana kita mau diampuni kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan? Bagaimana kita mau diampuni, kita mau dikasih jubah, kita tolak jubah Kristus? Bagaimana kita mau diampuni pada saat Yesus mau tolong kita, mau mengangkat kita dari lumpur dosa? Pada saat Yesus ulurkan tangannya, kita tolak tangannya. Jadi sini katakan, datang. Jangan tolak. Langsung datang, minta ampun. Si pintu kasih karunia itu masih ada, pintu kasihan itu masih belum tertutup. Yang membuat kita menolak itu adalah kesombongan kita dan ketidakpercayaan kita. Membawa kita menolak kasih karunia. Kita merasa bisa, kita merasa yakin tanpa kasih karunia kita bisa diselamatkan. Kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan kita punya perbuatan, dengan kita punya segala sesuatu. Itu adalah sebuah kesalahan fatal. Kita menolak kasih karunia itu. Jika Anda melakukan, Anda akan meratap pada akhirnya. Jika kita tetap menolak kasih karunia itu, makanya kita akan meratap. Yesus sudah berusaha menyelamatkan kita. Yesus sudah berkorban untuk kita. Kita yang masih menolak. Penuaian sudah lewat, musim panas telah berakhir, dan kita tidak diselamatkan. Artinya apa? Pintu kasihan sudah tertutup. Secara nasional, pintu kasihan akan tertutup pada saat Undang-Undang Hari Minggu dikemenangkan. Tetapi secara pribadi lepas pribadi, pintu kasihan bisa tertutup bila kita menolak panggilan Roh Kudus untuk bertobat. Jadi inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Sebagai sebuah kesimpulan bagi kita semua. Yesus datang untuk kita hidup. Dia menginginkan kita selamat. Terima panggilan dia. Terima panggilan dia saat ini. Jangan nanti. Jangan tunggu esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena pelajaran satu ini hanya bicara tentang supaya kita selamat. Pelajaran ini bicara tentang supaya bagaimana Allah telah bertindak untuk kita. Untuk mengingatkan kita. Jangan bilang, oh ini pelajaran untuk orang luar. Tidak saudara. Ini bicara tentang keselamatan untuk kita. Bukan hanya orang luar yang butuh diselamatkan. Kita juga orang Advent perlu diselamatkan. Kita perlu kasih karunia itu. Kita perlu penebus itu. Karena itu, jika ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hati kita, minta ampun kepada Tuhan.
datang kepada Dia. Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan akan mengampuni kita dengan berkelimpahan. Kasih-Nya sangat berkelimpahan. Pengampunan itulah yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Senior Alex Rantung. Oh, sudah bagus sekali. Perfect. Thank you. Terima kasih Pendeta. Bagus. Kami sangat dikuatkan sekali pada malam ini. Terima kasih Bu Pendeta. Ada yang lain? Dek, mungkin ada di live stream, Dek. Baiklah, kalau tidak ada lagi tambahan atau pertanyaan, kita akan masuk di dalam kesaksian yang akan kita doakan bersama-sama. Mungkin ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom, ada hal-hal yang kita akan doakan bersama-sama untuk kita yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama-sama. Terima kasih diberikan kepada saya. Okay. Terima kasih atas doanya keponakan saya, Juna sudah melahirkan. Tolong doakan terus supaya tetap sehat dan bayinya tetap sehat. Terima kasih. Cucu dan Tante Eti ini. Tambahan cucu satu lagi, laki-laki. Om Rin sudah laki-laki. Ada lagi? Ada lagi yang di Zoom? Kalau tidak ada mungkin yang di live stream ada, Dek? Oke. Oke. Itu suami buta itu meninggal. Nona. Oke. Ada lagi? Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang berlimpah yang Kau berikan kepada kami. Perlindungan yang Kau jaga kepada kami, sehingga kami dapat kembali bertemu, berkumpul dalam mempelajari sekolah sahabat pada malam hari ini. Biarlah kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat terus saling mengasihi, mempelajari firman dan saling menguatkan, sehingga kami semua dapat dipersatukan dalam kasih Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, sebelum hamba menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu ya Tuhan, biarlah Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu ya Bapa.
Pada malam hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Tante Shana Lalong, yang pada saat ini ya Tuhan, dalam keadaan kurang sehat. Biarlah Engkau melawat dia, Engkau berikan kekuatan kepadanya, Engkau berikan kesehatan, sehingga dia terus dapat merasakan kasih Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan selalu bersama dengan dia. Dan juga ya Tuhan, dia selalu mendoakan kakaknya ya Tuhan yang di Seattle. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupnya ya Tuhan. Sehingga kakaknya dapat kembali menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk Tante Eti dengan segala permohonannya. Dan biarlah kasih-Mu selalu bersama dengan dia. Penjagaan dalam hidupnya Kau berikan. Perlindungan yang terbaik, berkat yang berlimpah. Sehingga dia terus dapat menjadi saksi di tempat pekerjaannya. Dan biarlah dia juga selalu mendoakan keluarganya untuk kembali ke dalam kandang-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu juga bersama dengan dia. Mengetuk hati keluarganya ya Tuhan, yang selalu dia ingatkan untuk kembali. Sejak kecil dia telah mendengarkan, keluarganya telah mendengarkan tentang hari Sabat, kebenaran yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka, sehingga mereka pun dapat kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana pelajaran sekolah Sabat, jika engkau mengetuk kami, biarlah kami dapat mendengar panggilan-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Soputan yang selalu disampaikan oleh Om Anglit dan Tante Lucy. Biarlah Tuhan melawat mereka, mengingat mereka, mengetuk hati mereka, sehingga mereka pun dapat mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit seperti Alden Syihotang, Daniel Sitpanggang, Johnny Kauan, Henry Watupongo ya Tuhan. Biarlah Tuhan melawat mereka, mencurahkan kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka pun dapat memperoleh kesehatan, kesembuhan, pemulihan yang berasal dari surga. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk silent request untuk Lana Nicole, Kak Evi Angelo, Tante Eli Cherry, dan opa-oma lelaki Gerungan, dan juga Nona Makalu. Biarlah Tuhan, pada saat hamba-Mu berdoa, Engkau mendengar jeritan hati mereka, dan Engkau menjawabnya berdasarkan kasih-Mu saja. Hamba-Mu mendoakan seluruh umat-umat Tuhan yang berada di Indonesia khususnya Tuhan, yang pada saat ini sedang menghadapi tantangan COVID-19. Biarlah Engkau menjaga umat-umat Tuhan ini ya Tuhan. Engkau memberikan perlindungan kepada mereka, sehingga mereka pun dapat tetap merasakan pelayanan kasih-Mu ya Tuhan. Mereka pun dapat tetap berdiri dalam kebenaran berdasarkan iman, karena Engkau yang menjaga mereka dan melindungi mereka. Hamba-Mu berdoa untuk, khususnya pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Alex Rantung dan keluarga. Biarlah Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka pun dapat terus menyaksikan kasih Tuhan, menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Kausalya. Biarlah Engkau juga memberikan kepadanya kesehatan dan kekuatan dari surga, sehingga hamba Tuhan ini dapat menyaksikan terus apa berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepadanya ya Tuhan. Sehingga ini dapat menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk
Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka, khususnya pendeta Stephen Rantung, berikan kepadanya hikmat kebijaksanaan dari sorga, sehingga dapat memimpin kami untuk berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Mendorong kami untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Kalina, orang tua dan adik dan keponakannya ya Tuhan. Biarlah pada saat ini tantangan yang mereka hadapi, Engkau lawat mereka ya Tuhan. Engkau berikan kepadanya kesembuhan, mereka kesembuhan dan kesehatan yang berasal dari surga. Sehingga mereka pun dapat mengucapkan syukur atas berkat penjagaan, berkat kesehatan yang Kau berikan kepada mereka. Hamba-Mu berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga Glenn Kasoliat Sumanti yang baru saja mereka memperoleh. Engkau berikan sebuah buat kasih ya Tuhan. Seorang anak laki-laki yang Kau telah berikan, Kau percayakan kepada keluarga ini. Biarlah jadikan mereka seorang ayah dan ibu yang berjalan bersama dengan Yesus, yang dapat mendidik anak ini menjadi tiang-tiang gereja di masa yang akan datang. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan, semua anggota Fisdak khususnya. Biarlah Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan berdasarkan kasih-Mu saja, sehingga kami dapat terus memperoleh kesehatan, kekuatan dari berasal dari surga saja. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang telah bergabung melalui Zoom dan live stream. Biarlah Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhanlah yang memimpin kami. Sehingga tiba di masa akhir dunia ini. Dan pada masa itu ya Tuhan, Engkau kembali dan melihat kami, menemukan kami dalam tetap setia. Semuanya ini karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Semuanya ini karena berkat-Mu saja ya Tuhan. Karena itu doa ini hamba lampirkan melalui Yesus, atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami, yang akan menjemput kami di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih atas doa tersebut. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi besok pagi dalam bacaan Roh Nubuat, dan akan kita sambung lagi dengan acara Sekolah Sabat dan Khotbah pada besok pagi jam 10 waktu New Jersey. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Selamat Sabat, selamat berbakti, dan Tuhan memberkati kita semua.